Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Satelit dalam Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkatilah kami, berkatilah waktu kami, berkatilah renungan kami, firman Tuhan yang kami baca. Kami yakin dan percaya ada kuasa di balik firman-Mu. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memberikan kami hikmat dan pengertian, kekuatan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah Tetaplah Menabur. Nah, firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, Yesus juga menceritakan sebuah perumpamaan tentang benih yang ditabur. Dan Yesus menjelaskan artinya dalam ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Bahwa yang menabur benih adalah anak manusia dan gandum itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum adalah anak-anak si jahat. Keduanya tumbuh bersamaan dan pada akhir zaman Tuhan Yesus berkata bahwa ini adalah masa menuai, di mana ilalang itu akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Dalam hal ini kita juga dapat belajar bahwa setiap hal yang baik yang ditabur selalu ada hal buruk yang muncul bersamaan. Pada saat kita menabur benih, kita melihat di sini ada ilalang tumbuh bersama dengan gandum. Sebaliknya, saat kita menabur ilalang, tidak pernah ada tumbuh gandum. Saudara-saudara, dari hal ini kita belajar bahwa setiap kerja keras kita pastilah ada tantangan. Biarkanlah benih yang ditanam itu tumbuh bersama-sama dengan ilalang. Sekalipun setiap perbuatan baik yang kita tabur akan disertai dengan hal-hal yang buruk sebagai tantangan buat kita, kita harus tetap menabur kebaikan. Jangan frustasi karena apa yang kita tabur disekacaukan oleh berbagai macam kesulitan atau mungkin terlalu banyak tekanan yang kita hadapi. Jangan putus asa jika yang ditaburkan belum menghasilkan apa-apa. Jangan terburu-buru untuk membersihkan semua tekanan dan persoalan dengan membalas amarah atau sakit hati kita. Tetaplah menabur dan menanti dengan tekun saat bulir-bulir kebaikan yang Anda tabur akan nampak berbuah. Sebab tidak pernah sakit hati dan amarah akan menghasilkan kebaikan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 mengajarkan kepada kita akan tantangan dalam menabur. Dikatakan di sana orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata, atau orang yang pergi menabur dengan tangisan. Dikatakan bahwa mereka akan menuai dengan sorak-sorai, mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkas. Ada air mata, ada tangisan saat kita menabur. Namun juga ada janji berkat atas jerih lelah kita ketika kita sudah menabur. Segala jerih payah kita dalam menabur, kita akan tuai hasilnya. Inilah yang disebut hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang menabur banyak
akan menuai banyak juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti untuk berbuat segala kebajikan bagi sesama, bagi dunia di mana kita tinggal. Sebab apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Sekalipun seperti dikatakan oleh Yesus, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan. Nah, kita harus tetap menabur, dan menabur. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan siap menuai yang banyak, dan akan pulang dengan sukacita membawa berkas-berkasnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita agar kita terus menabur kebaikan, menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi teman sahabat kita, bagi kawan sekerja kita, bagi pimpinan di perusahaan kita, di mana kita ditempatkan Tuhan. Jadilah berkat, taburlah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.